Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kita harap kabarnya baik-baik saja ya. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sepanjang satu minggu ini Tuhan telah menuntun setiap kami sehingga kami masih bisa bernafas ya Tuhan sampai hari ini. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami Tuhan, supaya hati kami tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Allah itu begitu baik kepada setiap kami. Bapak, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga ketika kami memuji Tuhan, Tuhan bisa dipermuliakan dan disenangkan hatinya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pernah nggak kita bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Bapa kita sepanjang hidup kita sampai hari ini? Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan kasih makanan untuk kita makan, beri kita air untuk minum, beri rumah kita untuk kita tinggali. Teman-teman, mari kita di saat ini kita memuji Tuhan, kita mengangkat lagu pujian Bapa terima kasih. Shalom teman-teman, bertemu lagi dalam ibadah Komisi Remaja. Sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Bapa, kami akan belajar firman ketika kami diperhadapkan kepada sebuah realita hidup
atau memilih tetap beriman kepada Tuhan. Biarlah kami boleh belajar tetap beriman, sebab itu yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Iman tidak bertentangan dengan logika berpikir. Iman sebenarnya tidak bertentangan dengan realita kehidupan. Tetapi ketika kami diperhadapkan kepada realita kehidupan yang tidak seperti yang kami harapkan, ada kalanya iman kami terguncang, ada kalanya kepercayaan kami kepada Tuhan digoyahkan. Tapi kami mau belajar dalam keadaan seburuk apapun, dalam keadaan sebagaimanapun, kami tetap beriman, percaya kepada Tuhan, sebab waktu Tuhan, rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kita nggak akan bacakan semua, kita hanya baca beberapa bagian ya. Bilangan 13. Landasan firman Tuhan pada hari ini adalah Bilangan 13 dan 14, tapi kita tidak baca semua. Saya harap teman-teman dibaca di rumah ya. Bilangan 13 ayat 27 28 ya. Bilangan 13 ayat 27 28. Saya bacakan buat kita semua. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lalu kita baca juga ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ketika kehidupan kita lancar, tidak ada masalah, tidak ada benturan, dan baik-baik saja, maka banyak orang yang mungkin tidak pernah berpikir atau mempertanyakan iman percaya mereka. Namun ketika ada masalah menyerang, ketika ada persoalan kehidupan, di momen itulah seringkali, acap kali kita mempertanyakan iman yang kita miliki. Kita diperhadapkan kepada pilihan, percaya kepada Tuhan atau menyerah terhadap persoalan yang kita hadapi. Saya yakin sejak kita semua mengakui Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita tahu Dia punya kemampuan, Dia punya power, Dia punya kuasa untuk melakukan segala perkara. Tetapi ketika pergumulan itu datang menerpa kehidupan kita, ketika persoalan kita tidak kunjung selesai dan semakin lama semakin berat, apa yang bisa kita katakan? Mungkin kita berkata, saya tahu Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi kok sepertinya persoalan saya tidak ada jalan keluarnya. Di mana buktinya Tuhan menolong saya? Atau teman-teman, saya baru minggu kemarin khotbah ya, kisah Nahum. Jadi itu sebagian besar orang-orang percaya di dunia ini mengalami penindasan dan penganiayaan. Banyak ratusan bahkan ribuan gereja orang percaya yang karena iman mereka kepada Kristus, mereka teraniaya, mereka ditindas, gereja dibakar dan lain sebagainya. Persoalannya begini, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kalau Tuhan itu Maha Hadir, di mana buktinya? Kenapa orang-orang yang beribadah kepada Dia, orang-orang yang percaya kepada Dia, tertindas, tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Di momen-momen seperti inilah kita ada kalanya diperhadapkan kepada sebuah realita atau memilih tetap beriman kepada Tuhan.
Saya tidak tahu apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan. Saya juga tidak tahu detail apa yang menjadi pergumulan teman-teman. Tetapi ada kalanya iman kita, pengenalan kita akan Allah, ketika diperhadapkan kepada realita hidup yang seolah-olah tidak seperti yang kita imani, itu akan mengguncangkan iman kita, membuat kita memiliki konsep yang berbeda tentang apa artinya bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah, tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Teman-teman, dalam bilangan 13-14 ini kita akan belajar satu prinsip penting. Ketika realita hidup tidak sesuai dengan iman yang kita miliki, kita memilih untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan, atau kita menyerah dan membuang jauh iman yang kita miliki, tidak percaya kepada Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan. Teman-teman, konteks ataupun latar belakang dari kisah bilangan 13 dan 14 ini adalah setelah bangsa Israel itu bermukim 2 tahun lamanya di dekat Gunung Sinai, bangsa Israel itu siap-siap hendak memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, disinilah Allah memanggil Musa untuk mengirim orang masuk, lihat-lihat, mengintai tempat di mana Tuhan janjikan, bukan kepada orang Israel saja, tetapi jauh sebelum mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Tempat ini sudah Tuhan janjikan. Tempat inilah yang Tuhan berikan kepada mereka. Persoalannya adalah ketika hendak mengintai tempat itu, Tuhan tidak meminta semua orang pergi. Yang Tuhan katakan adalah, pergilah, utuslah 12 orang. Nah, mengapa 12 orang? Karena 12 orang ini adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah bukan orang sembarangan. Mereka adalah pemimpin daripada umat. Mereka adalah masing-masing ketua kepala suku dari bangsa Israel. Teman-teman, bilangan 13 ini dimulai dengan suatu kalimat Tuhan yang jelas, bahwasanya Tuhan pasti akan memberikan tanah perjanjian itu. Tuhan pasti akan memberikan tanah perjanjian itu. Allah berpegang kepada janjinya sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai ke zamannya Musa. Orang-orang Israel yang sudah berganti generasi demi generasi, Allah tetap berpegang kepada janjinya. Tanah Kanaan, tanah perjanjian akan menjadi tempat di mana mereka akan menginjakkan kaki. Sebelum menerima tempat itu, Tuhan menginginkan umat agar mendapatkan sedikit cicipan apakah janji Tuhan itu benar atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan meminta Musa mengirimkan hanya 12 orang mewakili bangsa Israel. Setidaknya melalui 12 orang ini mereka tahu janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Tuhan selalu menepati janjinya. Teman-teman, tujuan dari pengintaian ini bukan untuk menentukan apakah orang Israel itu bisa masuk atau tidak. Sebab sudah pasti bisa masuk, ya. Tetapi pengintaian tersebut bertujuan supaya mereka tahu bagaimana bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut. Setidak-tidaknya mereka bisa lebih bersyukur, lebih senang karena tahu tempat yang Tuhan janjikan itu seperti apa keadaannya. Jadi bukan sekedar omong kosong belaka, bukan sekedar imajinasi belaka, tapi Tuhan memberikan forestes, memberikan sebuah cicipan yang walaupun hanya diwakili oleh 12 kepala suku, tetapi itu menjadikan sebuah pegangan bagi mereka bahwasanya tempat yang mereka pergi itu adalah tempat yang baik. Teman-teman, maka pergilah ke 12 pengintai tersebut ke tanah perjanjian tersebut. Lamanya mereka mengintai itu tidak sebentar. Namanya mengintai, berarti kan butuh waktu yang cukup lama. Mereka berangkat, mereka mengintai 40 hari 40 malam lamanya. Dari satu tempat ke tempat lain, satu titik ke titik lain. Mereka benar-benar melihat, mereka benar-benar mengintai, mereka benar-benar meneliti tempat-tempat mana di seluruh tanah Kanaan telah mereka jelajahi, telah mereka kunjungi. Dan setelah 40 hari 40 malam, pulanglah mereka kepada Musa sekaligus
semua suku-suku Israel yang menanti laporan mereka. Teman-teman, yang mereka katakan adalah, mari kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 23 dikatakan, mereka membawa setandan buah anggur, buah delima, dan buah ara. Bahkan sampai bagian ini 12 pengintai juga memberikan laporan yang sama. Dikatakan gini loh, kami sudah masuk ke negeri itu dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Bilangan 13 ayat 27. Artinya teman-teman, pengintai mereka itu adalah pengintai yang benar-benar dilakukan dengan baik. Buktinya apa? Mereka bawa hasilnya. Ini loh, kami itu benar-benar masuk dan kami itu benar-benar mengintai. Tidak sebentar. Kenapa? 40 hari, 40 malam. Waktu yang tidak sedikit. Berarti apa yang Tuhan janjikan, maka kita bisa berkata, Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Ketika Tuhan berkata, aku akan membawa kamu keluar dari Mesir menuju ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, 12 pengintai tersebut mengamini. Benar apa kata Tuhan. Tempat yang Tuhan janjikan itu adalah tempat yang dimana tanah yang berlimpah susu dan madunya. 12 pengintai juga memberitahukan kepada bangsa Israel fakta yang kedua, yaitu kota-kota yang mereka datangi adalah kota-kota yang dijaga oleh benteng-benteng yang kuat, dan orang-orang yang tinggal di sana berbadan tinggi dan besar. Inilah fakta yang mereka amati. Inilah hasil observasi mereka. Yang mereka sampaikan adalah realita. Yang mereka sampaikan adalah fakta. Dan hasil dari fakta ini, hasil dari realita ini membuktikan Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tetapi teman-teman, sampai di sini kemudian suasana mulai berubah. Dari 12 orang pengintai tersebut, ada 10 orang yang mengatakan dengan kalimat yang negatif. Negeri yang berlimpah susu dan madunya itu, tetapi, ada kata tetapi, atau dalam Alkitab kita disebut dengan kata hanya. Bangsa yang tinggal di situ kuat dan besar. 10 pengintai berkata, kota yang berlimpah susu dan madunya itu benar, kota yang melimpah, kota yang baik buat kita. Hanya atau tetapi di tempat itu tinggallah orang-orang yang besar, tinggi seperti raksasa. Kata hanya ini menunjukkan mereka itu memberikan kalimat negatif. Sedangkan Yosua dan Kaleb mengatakan negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan bangsa yang tinggal di situ kuat dan besar. Bahkan Kaleb ngomong apa? Dalam ayat ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Teman-teman, fakta yang disampaikan oleh 12 pengintai adalah sebuah kebenaran. Mereka tidak berbohong. Benar, tempat itu adalah tempat yang berlimpah susu dan madunya. Benar, tempat itu ditinggali oleh orang-orang yang mana kota-kotanya terdiri dari benteng yang kuat. Bahkan orang-orang yang hidup di sana itu adalah orang-orang yang badannya seperti raksasa, tinggi besar. Yang membedakan adalah 10 orang ketika mengatakan tetapi, itu adalah bentuk interpretasi, penafsiran mereka. Sedangkan fakta yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, mereka tidak memakai kata tetapi, mereka memakai kata dan. Teman-teman, apa bedanya? Kata tetapi itu merupakan sebuah bentuk ketidakpercayaan mereka. Kata tetapi itu menunjukkan bahwasanya bangsa Israel itu mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan fakta yang ada, bahwa mereka, sekalipun tempat itu penuh dengan susu dan madu,
Sekalipun tempat itu tanah yang subur, berlimpah ruah, tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada tantangan. Karena ada orang-orang besar yang tidak mungkin mereka kalahkan. Seharusnya mereka bisa memilih, ya, berpikir sama seperti Yosua dan Kaleb, bukan pakai kata tetapi, bukan pakai nada pesimis, tapi memakai kata optimis. Faktanya adalah tempat itu berlimpah susu dan madunya, dan di tempat itu ada orang-orang enak, orang-orang yang besar, tinggi seperti raksasa. Itu fakta. Tidak ada yang mengatakan tempat itu tempat yang susah ditembus. Kenapa? Teman-teman jangan lupa, di bagian bilangan 13 dari awal tadi, mengapa Tuhan mengizinkan 12 pengintai ini datang? Tujuannya adalah bukan ingin agar mereka tahu bisa masuk atau tidak, bukan. Tapi tujuannya adalah Tuhan ingin melalui 12 pengintai ini mereka mencicipi dulu apa yang Tuhan janjikan. Tempat itu pasti akan mereka miliki. Teman-teman, dalam hal ini, inilah yang membedakan antara orang yang ikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau orang yang kadang-kadang ikut Tuhan, kadang-kadang tidak. Saya tahu kita juga bisa mengalami hal yang sama. Ketika kita mengalami persoalan kehidupan, ketika kita menghadapi realita kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan. Orang ngomong gini, kalau kamu bermasalah, ingatlah berdoa. Kalau kamu punya pergumulan, bersandarlah kepada kasih dan keadilan Allah. Kalau kamu dalam keadaan yang susah, letih dan berat, datanglah kepada Tuhan. Hal-hal ini adalah seolah-olah bahasa-bahasa yang klise, bahasa-bahasa yang tidak punya makna. Tetapi Tuhan tidak pernah berkata bahwasannya setiap orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak mengalami pergumulan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Abraham, Daud, bahkan Yesus sendiri, mereka adalah orang-orang yang ikut Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Kristus adalah sebagai seorang teladan bagi kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Tetapi apakah hidupnya baik saja? Tidak. Yesus sendiri, Bapak Abraham, Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya juga mengalami tantangan, juga mengalami pergumulan, juga mengalami kesusahan di dalam mengikut Tuhan. Teman-teman, realita kehidupan ada kalanya tidak sesuai dengan iman percaya kita. Disinilah yang membedakan siapa yang benar-benar mengenal Tuhan, siapa yang hanya mengenal Tuhan ketika dalam keadaan yang baik, tetapi ketika keadaan tidak baik, dia mengabaikan Tuhan. Teman-teman, hati yang tidak percaya, hati yang tidak yakin, hati yang memang tidak mau menjadikan Tuhan menyertai dan memimpin hidupnya, itulah yang menjadi sumber segala kemelut di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah orang-orang yang ingin hidup instan, ingin mendapatkan hidup yang baik-baik saja. Padahal bagi saya, secara pribadi ketika saya mendengar firman Tuhan, ada kalanya kesulitan kehidupan, ada kalanya pergumulan, ada kalanya badai topan di dalam kehidupan kita. Itu melatih, membentuk otot-otot iman kita untuk semakin kuat. Allah ada kalanya memakai ujian untuk memurnikan kita, untuk membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Teman-teman, bejana tanah liat itu tidak mungkin bisa menjadi sebuah bejana yang kokoh kalau tidak dibakar di dalam api yang panas. Baru-baru ini saya diundang sama teman saya untuk panen kelengkeng di rumahnya, ya. Dan saya baru tahu ternyata pohon kelengkeng itu pohon yang sangat sulit berbuah. Suatu ketika pas kami datang ke sana, ada seorang bapak yang kebetulan lewat, lalu dia datang, dia bertanya, "Pak, ini pohon Bapak?" Saya bilang, "Oh bukan, ini pohon teman saya." Dia bilang, "Oh gitu ya, apa rahasianya?" Sebab pohon kelengkeng ini saya lihat banyak sekali buahnya. Lalu saya juga berkata, "Oh gitu Pak ya, saya juga tidak tahu. Nanti ya teman saya keluar, baru kita bertanya." Tak lama kemudian teman saya itu keluar. Lalu kita bertanya, bapak ini bertanya, "Bu,
Apa rahasia pohon ini bisa begitu banyak berbuah lebat? Teman saya berkata, oh Pak, rahasianya itu tidak pakai pupuk. Hanya pohon ini ada kalanya kita pukul-pukul, kita lukai, kita bacok-bacok batangnya, bahkan ada beberapa bagian tuh diikat oleh kawat, karena kata orang pohon ini harus mendapatkan perlakuan seperti itu baru bisa berbuah. Kalau tidak, dia hanya berdaun lebat tapi tidak berbuah. Teman-teman, menarik bagi saya. Saya baru tahu ternyata sebuah pohon ada kalanya perlu mendapatkan siksaan, perlu mendapatkan perlakuan yang bagi kita tuh tidak menyenangkan. Tetapi setelah perlakuan itu, termasuk teman saya juga ada berdoa ya buat pohon tersebut. Pohonnya akhirnya berbuah lebat. Teman-teman, bagi saya inilah cara Tuhan mengajarkan kita. Bukankah kalau hidup kita baik-baik saja, kita tidak pernah mengetahui betapa berharganya ketika hidup baik-baik itu. Kalau hidup kita tuh tidak ada kerikil, kita tidak pernah tahu apa artinya tersandung oleh batu-batu kecil. Betapa sakitnya. Sebab apa? Kalau pergumulan itu besar, kita bisa menghindar. Tetapi ada kalanya apa yang kita abaikan? Benar-benar yang kecil. Teman-teman tahu, ada kala kita jatuh bukan karena perkara-perkara besar, bukan karena persoalan yang besar-besar, tetapi karena hal-hal yang kecil. Beberapa tempat saya sering mendapati orang jatuh, terpeleset itu ketika naik sepeda motor, khususnya tikungan, bukan karena ada batu besar, bukan karena ada lubang besar, tetapi lebih kepada apa? Karena ada kerikil ataupun butiran-butiran pasir yang ada di jalan tersebut. Teman-teman, bukan karena bangsa Israel itu atau 12 pengintai itu tidak memaparkan fakta yang sama. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, bukan karena mereka menyampaikan laporan yang tidak benar. Tetapi persoalannya adalah mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan. 10 pengintai menyampaikan fakta. Yosua dan Kaleb menyampaikan fakta. Yang membedakan adalah 10 pengintai tersebut berkata, tetapi kita tidak mungkin bisa masuk karena yang kita hadapi itu adalah raksasa yang besar. Sedangkan Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri tersebut sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mengapa Kaleb berani berkata kita pasti akan mengalahkannya? Sebab Kaleb tahu tempat itu adalah tempat yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan itu terpelihara sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Teman-teman, orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan tidak berarti perjalanan hidupnya lebih lancar, lebih baik, lebih sukses daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan tidak berarti semua doa-doanya senantiasa dijawab oleh Tuhan dan segera dikabulkan. Tetapi yang membedakan orang yang hatinya percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah yang ditentukan bagaimana orang itu berespon dan bersikap terhadap pergumulan serta persoalan yang ia hadapi. Disitulah perbedaannya. Kisah 12 pengintai ini ingin mengajarkan, menolong kita untuk berefleksi, untuk merenungkan. Apakah kita adalah 10 pengintai atau kita adalah 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Hidup kita dalam mengikut Tuhan itu tidak selalu baik-baik saja. Mungkin ada kalanya teman-teman berpikir, wah, orang yang taat beribadah, orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kok hidupnya tidak baik, seolah-olah buruk-buruk. Tetapi ada orang yang pekerjaannya tidak baik, mulutnya kotor, hidupnya sembarangan, kok dia lebih sukses. Itulah kacamata dunia. Itulah sudut pandang kita yang kita tidak tahu sebenarnya di balik semuanya itu orang-orang yang tidak ikut Tuhan, orang-orang yang mengabaikan Tuhan sedang berjalan menuju ke dalam lembah kekelaman, menuju kepada lembah kebinasaan. Teman-teman, Tuhan itu berkata kepada kita bahwa iman itu bukanlah
Buah pohon besar sudah berakar kuat, kokoh. Tapi iman itu digambarkan oleh Kristus seperti biji sesawi kecil. Tetapi yang kecil ini bisa memindahkan gunung. Teman-teman, biji tersebut membawa kandungan-kandungan yang membuat kita bisa bertumbuh. Iman adalah seperti biji sesawi, bukan seperti pohon yang sudah jadi. Biji sesawi itu perlu dulu menderita, perlu dulu mati dalam tanah untuk bertumbuh menjadi tunas, menjadi pohon yang pada akhirnya kuat. Tidak mungkin sebuah pohon bisa bertahan dengan kuat kalau dia tidak dimulai dari biji yang kecil yang akarnya itu jauh tertanam ke dalam, kokoh di dalam Tuhan. Teman-teman, ketika kita diperhadapkan kepada realita kehidupan yang tidak sesuai dengan iman percaya kita, di manakah kita? Apakah kita memilih tetap percaya kepada Tuhan sekalipun hidup kita tidak baik, atau kita malah beralih kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan? Yang membedakan Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai lainnya adalah Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada Tuhan, sebab mereka tahu tanah itu adalah tempat yang Tuhan janjikan. Tempat itu adalah tempat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka tahu di dalam perjalanan rohani mereka, selama ini yang berperang, selama ini yang berbuat untuk kebaikan mereka bukan karena kuat kuasa mereka, tetapi karena ada Tuhan sebagai panglima perang mereka. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar untuk seperti Yosua dan Kaleb yang mengenal Tuhan dengan baik. Sekalipun hidup kami itu tidak baik, sekalipun ketika kami diperhadapkan pada realita hidup yang tidak oke, tetapi yang paling penting adalah kami tetap percaya di dalam hal-hal yang tidak baik, di dalam situasi-situasi yang tidak baik, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan, bagi kami yang mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami mengizinkan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Tolong adik-adikku dalam studi mereka, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka secara pribadi, tetapi biarlah mereka boleh tetap memilih percaya kepada Tuhan, sekalipun hidup seolah-olah tidak baik, sebab ada Tuhan yang menjadi panglima perang mereka. Ada Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan mereka, yang berjalan bukan hanya membawa mereka ke dalam padang yang berumput hijau, bukan hanya membawa mereka kepada air yang tenang, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memimpin mereka juga di dalam lembah kekelaman. Dan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, semangat dalam mengikut Tuhan. Terima kasih untuk contoh Martin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, saat ini mari kita mempersiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa mengirim ke rekening yang di bawah ini, atau teman-teman mungkin sudah mempersiapkan suatu wadah atau tempat di rumah. Nanti teman-teman kumpulkan di sana. Nanti mungkin ada waktu kosong ke gereja, ke ruang TU atau kantor TU, terus kemudian diberikan uang persembahannya ya. Teman-teman, mari kita angkat lagu pujian Tuhanlah Kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu
kekuatan dan masmurmu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur bercintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan telah pimpin langkah kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan mengizinkan setiap kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa, biarlah kami taat dan mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Biarlah kami mohon Roh Kudus memampukan kami, menolong setiap hati kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan bergumul terhadap firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan, sehingga persembahan ini Tuhan Engkau boleh pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk warta jemaat dipersilakan untuk Contoh Martin menyampaikan kepada kita semua. Teman-teman, shalom. Terima kasih sudah mengikuti renungan ataupun ibadah Komisi Remaja. Saya berharap nanti ketika kita sudah onsite, teman-teman boleh bergabung bersama di dalam ibadah Komisi Remaja di Gereja Kristen Kalam Kudus, Pematang Siang Tariang. Biasanya kami beribadah itu mulai jam 8 sampai jam 9 ataupun setengah 10. Saya rindu nanti kalau kita sudah bisa kembali beribadah di gedung gereja, kita boleh berkumpul, beribadah bersama. Bagi teman-teman yang memiliki OVO atau GoPay atau link aja gitu ya, atau apapun itu, mari teman-teman share atau dukung persembahan, dukung pelayanan gereja melalui persembahan kita melalui barcode yang nanti disediakan. Teman-teman bisa scan barcode-nya, lalu tentukan nominalnya, lalu bayar. Bayar itu artinya persembahkanlah buat kita ya. Teman-teman, saya tidak mau ngomong nominal, sebab nominal itu adalah bagian kita percaya kepada Tuhan. Tetapi saya yakin kalau setiap kita ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, walaupun hanya 5.000, walaupun hanya 2.000, tetapi ketika teman-teman memberikan itu dengan penuh sukacita, itu adalah bentuk bagian daripada panggilan kita mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita adalah ayo ikut ambil bagian di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Berikanlah yang terbaik sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kepercayaan kita. Tahu Tuhan pelihara kehidupan kita. Yang kedua, teman-teman, selamat belajar. Saya tahu tidak mudah belajar online, tapi kiranya teman-teman tetap semangat.
Satu sisi yang saya pikir adalah apa keunikan ataupun keunggulan belajar online, apalagi yang pakai Google Classroom, yaitu ketika teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa review kembali, ulang kembali, ya. Akhirnya tahu, oh iya ya gini ya. Itulah keunggulan daripada Google Classroom. Itulah keunggulan belajar online. Saya tahu ini karena istri saya pernah cerita bahasa Mandarin itu susah. Ada anak yang susah ngikutin, tetapi begitu dia mengikuti gizi Google Classroom, dia lebih bisa menjawab. Dugaan saya adalah ada di antara kita yang tidak bisa belajar hanya sekali. Mungkin perlu mendengar 2, 3, 4, 5 kali akhirnya mengerti. Tidak heran ada peribahasa berkata lancar kaji karena diulang. Karena kita banyak mengulang, akhirnya kita lebih mengerti, kita lebih nempel. Oleh karena itu teman-teman, yang paling penting bagi saya adalah apa? Mari tetap semangat di tengah-tengah segala keterbatasan kita tetap punya semangat untuk belajar. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.